Paus, ada apa Paus? Iya Mbak, saya mau mengajukan untuk pembinaan ketenagakerjaan Pak. Di bulan ini saya sudah menentukan perusahaannya itu ada di Kota Cirebon. Perusahaan ini didapat dari rencana kerja unit yang diberikan ke kami Pak sebagai pengawas. Salah satunya ini perusahaan yang ada di Kota Cirebon ini. Setelah saya telusuri lewat wajib lapor ketenagakerjaan, ternyata MIB-nya masih mikro Pak, karena ini adalah usaha kecil menengah gitu Pak ya. Maksudnya UMKM gitu Pak. Di sini mungkin saya akan melakukan pembinaan itu dengan materi selain wajib lapor ketenagakerjaan Pak, kemudian waktu kerja, waktu istirahat, terus hubungan kerjanya Pak agar dilaksanakan secara tertulis. Kemungkinan ini karena masih lisan ya Pak ya. Jadi selain itu juga nanti BPJS. Jadi mungkin saya fokus ke itu Pak. Tadi wajib lapor, BPJS sama hubungan kerja gitu Pak. Nah Ini coba lihat rencana kerja ini. Oh, satu perusahaannya Paus ya? ya untuk setiap perusahaan setiap bulan satu Pak. Ini udah dipastikan kira-kira sudah pencarian ada nggak usahanya seperti ini? Ada Pak, ada. Udah ditelusuri lewat wajib lapor, lewat Google Maps juga ternyata titiknya ditemukan Pak. Sebelumnya sudah pernah dikunjungi belum ini? Belum. Memang masih baru. Masih baru, karena itu makanya kan pembinaan Pak itu. Terus gini nanti kalau bisa bisa pakai ini nggak alat peraga nggak pembinaannya? Apa Kita nanti membuat laporan Pak, boleh tidak menggunakan alat peraga, hanya kita menyampaikan bahwa lisan aja. aturan-aturan ketenagakerjaan terkait dengan peraturan yang berlaku di Indonesia ini Pak. Sasarannya biasanya pengusahanya Pengusaha Pak, kalau UMKM seperti ini lebih ke arah pengusaha biasa kita temuin Pak. ya walaupun pengusaha juga artinya kalau bisa disampaikan juga ke pekerjaannya ya. Kira-kira nyampe juga informasi yang disampaikan oleh Paus ke pekerja. Jadi dengan pengusaha dan pekerja memahami dan perusahaan sedang Baik Pak, nanti saya minta ke perusahaannya untuk mengajukan pekerjaan. Nanti kita buat daftar hadirnya Pak untuk yang mengikuti pembinaan ini Pak. Biasanya kalau pembinaan itu durasinya berapa lama? Kita bisa antara 1 sampai 2 jam Pak. Ya. Itu udah cukup ya? Ya cukup. Beberapa nomor kerja ya? Karena ya hanya beberapa nomor kerja dulu Pak, karena ini mungkin lebih difokuskan ke yang Iya, berarti yang lebih lebih diutamakan ya, prioritas ya. Nanti tolong kalau sudah melaksanakan pembinaan agar segera dibuatkan laporannya yang disampaikan agar nanti dikolektif di sini, nanti ditunjukkan di bagian admin. Ya baik Pak. Oke, itu Paus ya. Terima kasih Pak. Iya, enggak. Izin Pak, boleh Pak? Iya, terima kasih. Pagi Pak Sir. Ini Pak mau melaporkan terkait dengan pemeriksaan di PT XCC Pak, terkait dengan PKWT Pak. PKWT yang dibuat oleh perusahaan. Di sini dari seluruh bagian di perusahaan tersebut dibuat PKWT, baik dari administrasinya, HRD-nya, security maupun produksi, semua dibuat PKWT. Tetapi setelah kami amati, melihat dari perjanjian kerja yang ada di perusahaan, ternyata PKWT-nya itu berdasarkan job order dasarnya. Melihat dari ketentuan yang ada dari Undang-Undang 13 tahun 2023 yang sudah diubah di Undang-Undang 6 tahun 2023, PKWT di pasal 59 itu bahwa pekerjaan yang berdasarkan job order emang bisa Pak. Namun setelah kami amati itu pekerjaan yang dilakukan di perusahaan tersebut ternyata tidak berdasarkan job order, karena perusahaan itu hanya emang melaksanakan terkait job order, namun tidak menjadi patokan bahwa pekerjaan itu berdasarkan job order, karena order-order yang lain itu tetap bisa dikerjakan oleh si karyawan Pak. Nah, di sini juga bagaimana
tenaga kerja seperti staf admin, mekanik, operator, itu security Pak, itu kan sifat pekerjaannya tetap. Di ketentuan di pasal 59 sih, pekerjaan yang sifat tetap itu tidak bisa untuk di PKWT. Kemudian waktunya kan terus menerus ya Pak ya, nah itu tidak bisa untuk di PKWT. Nah untuk yang produksi itu Pak, sudah saya jelaskan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh produksi itu tidak berdasarkan order, namun semua orderan itu bisa dilaksanakan semua. Nah, di sini kami berkesimpulan Pak, saya berkesimpulan bahwa perusahaan melanggar mengenai hubungan kerja. PKWT-nya harus dirubah menjadi PKWTT Pak. Nah, itu kami sudah membuatkan notanya dan kami juga sudah menetapkan bahwa seluruh karyawan di perusahaan XYZ tersebut harus berubah menjadi PKWTC. Nah, nanti kami suratnya saya kirimkan Pak, nanti panggilannya tanggal 5 Agustus, nanti saya laporkan ke Bapak hasil-hasil untuk selanjutnya Pak. Ya. Yang penting ini Pak Urus benar-benar cermati dari perjanjian kerjanya, kemudian apakah si perusahaan memang tidak ada kaitan dengan pihak ketiga dalam produksinya, di mana produksi itu bukan atas pesanan tapi produksi yang bersifat massal, itu harus benar diuji dan secara pembuktian memang dapat dibuktikan secara dokumen-dokumen yang menyatakan betul bahwa mekanisme hubungan kerja di sana terpenuhi sebagai hubungan kerja yang bersifat tetap. Nah, gitu aja Pak Urus ya. Ayo, CV Takara Living Indonesia. Emang pada saat ini kami ditugaskan untuk melaksanakan pemeriksaan ketenagakerjaan Pak di CV Takara Living Indonesia. Data tersebut kami dapat dari pusat Pak. Kami bisa mengetahui bahwa Bapak ternyata mempunyai CV yang bergerak di bidang kerajinan rotan ya Pak. CV Takara Living Indonesia Pak ya. Iya. Alamatnya di Sitopeng nomor 29 Cirebon. 29 Kelurahan Kalidaga ya Pak? Ya, Kelurahan Kalidaga, Kecamatan Hajeng. Kota Cirebon. Jumlah tenaga kerja sekarang lagi ada berapa? Kalau sekarang kurang lebih 10. 10 ya Pak ya? Saya boleh lihat NIP-nya Pak, data-data yang ada Pak? Data-data termasuk jumlah tenaga kerja, perizinannya Pak? Karena sifat pekerjaannya di Bapak adalah sifatnya musiman atau berdasarkan order, dari ketika tidak berlangsung seterusnya ya Pak ya, hanya berdasarkan order, maka yang kami sarankan di pemeriksaan ini adalah perjanjian kerja harus secara tertulis Pak. Kemudian hendaknya perusahaan untuk mendaftarkan BPJS tenaga kerja ini, apakah sudah dibuatkan perjanjian kerjanya Pak? Belum ya? Masih secara lisan berarti Pak? Iya. Baik Pak, nanti kami sarankan bahwa perjanjian kerja itu harus dibuat secara tertulis, karena memang perbedaan itu boleh secara lisan, tapi lebih kompleks lagi di ketentuan bahwa apabila terlihat secara lisan hendaknya dibuatkan secara tertulis, jadi biar mengetahui apakah pekerja ini mulai dari kapan, pekerjaannya sebagai apa, tugasnya gitu Pak, di situ ya Pak ya. Kemudian terkait dengan upah Pak, ini kan skala mikro Pak ya, jadi upahnya kan bisa ada kesepakatan. Di sini nanti mikro itu mikro atau kecil itu bisa ada disepakati di perjanjian kerja itu Pak, misalkan tidak mesti selalu harus UMK misalkan. Nah ini bisa disepakati di perjanjian kerja, nilai upahnya berapa. Kalau antara pihak perusahaan dan pihak pekerja itu ada kesepakatan di sini di perjanjian kerja. Kemudian untuk BPJS-nya Pak, apakah semua karyawan sudah didaftarkan dalam BPJS Pak? Tidak ada, karena kan karyawannya belum Pak. Oh, Harian, jadi iya, bukan karyawan tetap ya. karyawannya cabutan gitu atau Iya, bukan. Dan kita nggak bisa dengan orang yang sama
selama 1 minggu, minggu depan pasti berbeda juga. Kalau kita daftarkan ke BPJS Kesehatan susah Iya, juga ya. ya. Jadi Bapak karena sifat pekerjaannya adalah sementara, ketika ada order, maka mungkin menganggap Bapak untuk mendaftarkan karyawan ini selalu berubah-ubah gitu ya, jumlah karyawannya, orangnya gitu ya. Ya, bisa ya, orang pasti berbeda. Pasti berbeda. Oh, jadi ada kesulitan di situ. Namun, apakah Bapak mendaftarkan karyawan tersebut dalam BPJS Ketenagakerjaan yang 2 program, misalnya jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian enggak juga? Kalau untuk yang borongan saya sulit. Sulit ya. Karena kan Mungkin Pak, dari sini kan ada 10 orang tuh, apakah hanya untuk produksi saja? Ada adminnya mungkin Pak yang selalu ada, yang selalu tetap orang-orangnya yang bisa kalau admin juga dipesan, ada, Pak? tapi kalau quality control ada. Oh, ada quality control yang selalu tetap orangnya itu terus ya Pak di perusahaan tersebut. Iya, bisa itu terus, bisa juga berubah juga. cuma Tapi paling sering, oh paling sering. Jadi orang yang paling sering. Baik Pak, mungkin untuk pendaftaran BPJS Pak, ini kan berfungsi untuk menghindari risiko ya Pak ya. BPJS kami sarankan BPJS itu didaftarkan di 2 program Pak, BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Jaminan kecelakaan kerja itu mengcover ketika karyawan itu berangkat dari rumah sampai ke tempat kerja, di tempat kerja pulang lagi ke rumah melalui jalan yang biasa dilewati, dan itu maka ketika terjadi kecelakaan kerja maka BPJS akan dapat mengklaimnya nanti perusahaan ke BPJS Pak. Jadi mengalihkan resiko dari tanggungan perusahaan kembali ke BPJS karena Bapak sudah mendapatkan iuran pada BPJS Ketenagakerjaan tersebut. Nah, nanti yang beberapa orang ini Pak mungkin hendaknya nanti didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan ya Pak ya. Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Itu aja Pak. Jaminan kematian ini berfungsi nanti ketika terjadi si karyawan itu meninggal dunia, maka akan dapat diklaim ke BPJS juga, sama seperti itu. Itu manfaatnya bagi perusahaan maupun bagi karyawan. Baik, ada pertanyaan Pak barangkali Pak terkait dengan pertemuan ini, perusahaan ini? Saya paling lagi mikir itu aja sih, untuk pemilihan yang tetap siapa, yang Oh ya, lainnya lebih ke buruh harian sih ya. Jadi saya bahas dulu lah tim saya. baik Pak. Nanti kami buatkan nota pemeriksaan, nanti kami sampaikan ke Bapak. Nah, nanti kita undang untuk adanya perbaikan di dalam pemeriksaan itu Pak. Dan kami jawab, Bapak jawab agar sesuai dengan tindak saran kami dari pengawas pekerjaan. Itu nanti kami undang, waktunya nanti kami tentukan. Ya, begitu aja Pak. Terima kasih Pak untuk Bapak sudah bekerja di sini ya Pak ya? Iya Pak. Namanya siapa Pak? Pak Andi. Pak Andi. Pak Andi, udah berapa lama bekerja di sini Pak? Sekitar 5 bulan Pak. Oh, 5 bulan. Pak Andi, baik Pak Andi. Gini Pak Andi, saya sudah izin kepada pimpinan saudara untuk melakukan pembinaan terkait dengan waktu kerja, waktu istirahat yang berlaku di perusahaan ini. Baik, Pak Andi udah tahu waktu kerjanya jam berapa sampai jam berapa untuk di perusahaan ini? Udah Pak. Jam berapa Mas Pak Andi? Jam 8 sampai jam 5 ya. Jam 5. Iya. Berapa hari kerja Pak Andi? 5. Oh ya. Baik, gini Pak Andi. Di dalam ketentuan itu di pasal 77 Undang-Undang 13 tahun 2003, waktu kerja itu memang ada 2 yang berlaku. Yang pertama itu 8 jam sehari. 8 jam sehari dengan 5 hari kerja. Jadi 8 kali 5 itu 40 jam. Ya. Nah, ada lagi yang tipe kedua itu 7 jam sehari dengan 6 hari kerja. Biasanya di 7 jam sehari ini ada hari terpendek. Biasanya di hari Sabtu itu 5 jam. Jadi ketika kita bekerja Senin sampai hari Jumat itu 7 jam.
Berarti kan 7 kali 5, 35. Nah, kekurangan itu di hari terpendekkan. Di hari Sabtu, 5 jam, jadi 40 jam. Karena ketentuan kita adalah 7 jam sehari atau 8 jam sehari, dengan per minggunya itu 40 jam. Kalaupun ada kelebihan, maka perusahaan wajib membayarkan upah lemburnya. Begitu Pak. Jadi sebenarnya boleh karyawan itu bekerja melebihi waktu kerja, asal ada izin dari karyawan sendiri, kemauan karyawan sendiri untuk melakukan lembur. Nah, terus kewajiban perusahaan adalah untuk membayar upah lemburnya, seperti itu. Nah, iya. Jadi Pak Andi ini nanti di aturan juga dijelaskan bahwa setiap 4 jam itu perusahaan wajib diberikan waktu istirahat 30 menit minimal. 30 menit. Jadi Pak Andi kan mungkin masuk jam 8, jam 12 istirahat. Pak Andi diberikan waktu istirahat berapa jam di sini? Ya sekitar 1 jam. 1 jam berarti tidak melanggar ya, karena minimalnya 30 menit. Iya. Jadi dimanfaatkan untuk istirahat, sholat dan makan. Iya. Sampai Pak, selain waktu kerja itu, maka Pak Andi juga diberikan sebagai tenaga kerja, diberikan hak-hak untuk istirahat atau cuti. Nah, di Undang-Undang 13 pasal 79 itu dijelaskan bahwa Pak Andi berhak mendapatkan cuti tahunan. Cuti tahunan itu apabila tenaga kerja sudah bekerja selama 12 bulan dan diberikan itu waktunya 12 hari. Oh, dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun itu 12 hari. Oh. Nah, itu nanti kebijakan untuk kebijakan perusahaan untuk memberikan cuti tahunnya apakah bisa dalam 1 bulan 1 kali, atau nanti berdasarkan kebijakan perusahaan aja lah, apakah bisa 3 kali gitu, tidak 1 bulan 3 hari seperti itu. Ya, bisa diambil, tinggal bilang ke perusahaan, Pak saya mau cuti, kebijakannya berapa lama gitu, berdasarkan kepentingan Pak Andi gitu ya. Nah, kemudian Pak Andi selain waktu istirahat seperti itu, ada juga hak cuti di Undang-Undang 13 ya, pasal 93 itu ada hak cuti. Hak cuti ini tidak memotong upah dari Pak Andi, dari karyawan gitu ya. Ada hak cuti sakit diberikan, itu biasanya diberikan ketika kita sakit, periksa ke dokter, ada rekomendasi dari dokter berapa lama, misalnya 1 hari, 2 hari, 3 hari. Nanti disampaikan surat cuti itu ke perusahaan ya. Terus ada cuti ketika meninggalkan anak, sakit anak, itu ada cuti juga. Iya. Keluarga ya. Ya, cuti. Terus ada hak cuti membaptis gitu kan. Ada lagi cuti kita satu keluarga, satu rumah itu ada yang meninggal, ada cuti. Kita cuti istri melahirkan juga diberikan kepada suami. Gitu Pak, ada ya. Ya, seperti itu. Kemudian ada lagi kalau bagi perempuan itu namanya cuti haid, sakit. Itu diberikan 1 atau 2 hari. Kadang-kadang perempuan cuti itu sakit, haid itu sakit ya. Maka diberikanlah hak cuti tersebut. Bagi tenaga kerja perempuan misalkan, ini tenaga, kalau Pak Adi kan laki-laki ya. Jadi kalau tenaga kerja perempuan itu ada namanya hak cuti melahirkan. Itu diberikan 3 bulan. Pelaksanaannya itu 1,5 bulan sebelum dan 1,5 sebulan sudah melahirkan. Ya, tidak boleh atas kehendak karyawan. Begitu Pak. Kemudian ada juga Pak cuti-cuti besar lainnya. Itu cuti besar lainnya diterangkan juga di pasal 79 ayat 2 huruf D. Nah, itu cuti yang misalkan setelah bekerja berapa lama, 6 tahun diberikan 10 bulan. Ya, dan ya, mungkin ada pertanyaan Pak Adi terkait hak-hak cuti atau waktu kerja yang dilaksanakan di perusahaan ini, ada kendala tidak? Sebenarnya sih nggak ada Pak, cuman dari pemaparan ini jadi kita tahu hak kita sebagai karyawan, masalah karena cuti yang
dalam 1 tahun itu ada 12 hari ya. Jadi kita tak paham, kita Ya. tahu. Ya. Dan jadi ya alhamdulillah sekarang ngerti ya. Baik Pak Andi, udah paham ya. Iya. Terima kasih Pak Andi ya. Ya. Mari Andi. Coba. Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam Pak Us. Ayo, siapa Us? Mau melaporkan Pak, kaitan kemarin memeriksa yang ditugaskan ke saya Pak di untuk pemeriksaan khusus terkait dengan dugaan pelanggaran kekurangan pembayaran pelanggur di PT GH ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang energi yang untuk kebutuhan masyarakat. Namun PT GH ini untuk alokasi kebersihannya itu diserahkan ke PTNM Pak. PTNM Anda mengerjakan 10 orang tenaga kerja. Nah, PTNM ini mempekerjakan dengan waktu kerja itu 7 jam per hari Pak, dengan 6 hari kerja dalam seminggu. Di sini kan ada kelebihan otomatis Pak, 2 jam setiap minggunya. Makanya PTNM ini sudah membayarkan kelebihan waktu kerjanya itu, namun kelebihan waktu kerja itu tidak sesuai ketentuan karena perhitungan upah lemburnya setelah dilihat di slip upah karyawan ternyata ada tunjangan tetap yang tidak dimasukkan sebagai komponen upah lembur. Jadi begini Pak, mungkin saya jelaskan lagi Pak terkait di slip upah itu, upah pokok yang diberikan pada TTNM itu UMK sebenarnya Pak, sudah UMK. Namun ada tunjangan kinerja yang besarannya 200.000 itu diberikan besarnya tetap tiap bulannya dan tidak dipengaruhi oleh kehadiran. Ketika karyawan itu manggil atau cuti, itu ternyata atau sakit juga, itu tidak dipotong Pak. Dan ada lagi tunjangan yang tidak tetap, itu tunjangan makan. Kalau tunjangan makan misalnya 10.000 ketika mereka hadir saja baru diberikan. Nah, dari keterangan tersebut Pak, maka kami menyimpulkan bahwa dari pasal 78 ayat 2 itu bahwa setiap pekerja yang melebihi waktu kerja itu wajib dibayar upah lemburnya. Nah, di sini kan tidak dibayar upah lemburnya Pak. Di sini juga ada kaitannya dengan PP 35 tahun 2021 terkait perhitungan upah lembur Pak, di mana dalam proses komponen upah lembur itu di pasal 32 ayat 3 itu menunjukkan bahwa dalam upah berkomponen, maka upah pokok plus tunjangan tetap itu merupakan perhitungan 100% dari upah lembur Pak. Nah, di sini saya membuat sudah membuat perhitungan penetapan upah lembur yang akan dibayar oleh perusahaan Pak. Jadi perhitungannya adalah 2 jam otomatis itu sama dengan 3,5 jam ya Pak ya, dari karena perkembangan upah berjalan ya Pak ya. Jadi 1 jamnya itu udah saya ketemu Pak sekitar 37.480 rupiah. Nah, di sini dikali 3,5 jam Pak. Nah, kami sudah ketemu sekitar 131-182 Pak per minggu misalkan. Nah, itu sudah kami buatkan ke penetapannya. Nanti kami sampaikan ke perusahaan agar membayar kekurangan Lembur ya. kekurangan pembayaran upah lembur tersebut Pak. Nah, ini Pak notanya sudah saya buatkan Pak, notanya, dan nanti penetapannya di belakang Pak. Ini slip upahnya udah benar-benar dicermati Pak Us, yang dapat tunjangan tetap, mana yang tidak dapat tunjangan tetap. Iya Pak, karena jumlah pekerja kan 10 Pak, sudah saya dapatkan semua dari karyawan maupun dari perusahaan. Ternyata emang sama Pak, jadi tidak ada selisih dan perusahaan pun sudah mengakui bahwa dasar pembayaran mereka itu hanya dari gaji pokok saja gitu Pak. Iya. Apa nanti silakan disampaikan ke pihak perusahaan, dan apabila perusahaan mau menanyakan perihal terkait dengan besar upah juga silakan sampaikan jelaskan sesuai dengan mekanisme perundang-undangannya Pak Us ya. Bisa aja silakan dikirim ke perusahaannya. Baik Pak, nanti saya laporkan ke tindak lanjut berikutnya Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan menyampaikan terkait dengan netralitas ASN, aparatur sipil negara.
merujuk pada upaya memastikan aparatur sipil itu bersikap netral, tidak berpihak, dan bebas dari intervensi politik, terutama dalam konteks pemilu, pilkada, atau aktivitas politik praktis, di mana pada saat ini sering kita lihat di beberapa media, terutama media sosial itu konteks mereka selalu menunjukkan kepartiannya. Nah, di mana kita sebagai ASN itu harus menjaga diri terkait dengan netralitas itu, seperti tidak boleh mensubscribe salah satu media sosial politik, tidak boleh meng-like atau berkomen. Nah, itu salah satu bentuknya. Baik, untuk netralitas ASN adalah prinsip bahwa ASN itu tidak memihak kepada partai politik, calon atau kelompok tertentu. Nah, seperti itu. Jadi, kalaupun kita punya teman seorang yang partisipan politik, hati-hati kita. Jangan mau diajak foto ketika itu ada simbol-simbol politik atau ada kata-kata yang mengajak bahwa kita mendukung salah satu partai gitu, atau salah satu partai politik ya. Kemudian tidak menggunakan jabatan kita sebagai pengawas. Ini jangan mau dimanfaatkan bahwa kita ini posisinya untuk mendukung salah satu calon atau partai politik gitu. Kita kan punya jabatan sebagai pengawas kerjaan. Barangkali ini pengawas gitu. Jadi pengawas saja ikut diarahkan sama partai politik gitu. Kita jangan sampai ikut-ikutan. Kemudian kita harus tetap profesional dengan kerjaan kita. Kita harus objektif. Apa yang kita lakukan sesuai dengan fungsi kita. Seperti itu ya. Kemudian terkait larangan ASN itu ya itu seperti menjadi anggota atau partai pengurus politik itu sudah jelas itu. Simpatisan nggak boleh, simpatisan nggak boleh ya. Kemudian kita juga jangan sampai misalkan ada suatu event, ada undangan, diajak sama teman kita gitu, menghadiri. Kita harus perhatikan dulu event-event itu seperti apa. Apakah event dari masyarakat umum ataukah event itu membawa nama politik, itu tidak usah. Kemudian kita juga dilarang untuk mendukung untuk partai-partai dalam bentuk apapun, karena itu mudah dilacak dan kita memang jiwa kita dan jiwa ASN harus netral gitu. Baik, kemudian itu tujuan netralitas ASN ini sebenarnya untuk menjaga profesionalisme kita sebagai birokrasi. Kemudian mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Kemudian menjamin pelayanan publik, bahwa kita itu harus benar-benar objektif, tidak terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh dari kekuatan yang lain atau pendukung yang lain gitu. Kita harus jelaskan bahwa tugas kita akan seperti ini gitu. Harus netral sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian ketika mau pemilu, maka kita harus berlaku jujur dan adil. Kita tidak memihak salah satu bentuk partai politik manapun. Nah, untuk sanksi-sanksi pelanggaran sendiri terkait dengan pelanggaran ASN yang tidak netral itu bisa ada sanksi ringan. Sanksi ringan itu berupa teguran. Kemudian sanksi sedang bisa berupa kenaikan gaji atau penundaan kenaikan pangkat atau gaji ya. Kemudian ada sanksi berat yang bisa menjadi kita terhambat untuk menjenjangkan karir atau jadi adanya penurunan jabatan itu sendiri. Nah, baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk terkait dengan tema netralitas ASN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.